Coba lihat kita, undang-undangnya sudah syariat dengan bermacam persoalan, tapi nak memberi solusi hana kan? Kenapa? Ini ada dakwah yang gagal. Mungkin strategi dakwah. Maka uranya kekuatan dakwah sosial itulah sebenarnya yang Tanyo lakukan sebagai lanjutan dari yang diwarisi oleh Rasulullah. Tanyo tak pernah dakwah sosial, tetapi ditamang dalam infak dan sedekah. Makanya harus Tanyo lakukan. Mula Tanyo tak kaji, wajarlah sudah 3 tahun pergerakan WMU kita masih begini satu sisi, tapi alhamdulillah kita sudah begini. Kira telefon bagi lambat. Cuma bengkalan grafiti tahun akhir 2017 sampai 2018-2019 2 tahun, lehnya 2020 1 tahun 2020 lagi ukuran 2 tahun 2018-2019 dia meningkat ya. Artinya tahun 2019 meningkat 2 kali pergerakannya. Juga tahun 2021 juga masih meningkat. Orangnya tahun 2022 bulan 8 nyo baru setengah tahun kali ke masuk. Mungkin kita sedang memasuki masa-masa jenuh. Mungkin nyo tabiat tanyo orang Aceh suum mano. Tapi kenapa bu? Tak puasap dah. Mano kalpi. Makanya pumpalau tiban dapat gaiban kan? Biasa dia naik turun, tapi yang penting kita tidak berhenti. Tanyo harus niat dalam tiban-tiban pajan tak berhenti dakwahnya. Kalau jantung berhenti berdetak, artinya Tanyo akan berada di kuburan, maka Tanyo berhenti. Masalah hasil itu urusan Allah. Tapi masalah kitanya berdakwah itu tidak berhenti. Nyo yang boleh Tanyo lakukan. Coba bermimpi. Andai kepedulian itu hidup sebuah arus yang kuat, hanali manusia menghalalkan segala cara hanya untuk sesuap nasi atau sekali masuk warung kopi. Musuh-musuh Islam untuk menguasai nanggro-nanggro orang Islam, atau dajjal-dajjal yang ingin menguasai umat Nabi Muhammad, nyu jalan tamang yang sangat ampuh adalah lewat kebutuhan hidup. Urutnya dia berbicara oligat, berbicara musuh-musuh merencanakan umat Islam. Karena umat Islam tidak punya rencana sendiri sesuai dengan arahan Islam. Benar-benar nyatanya mengeluh rayo. Tiba-tiba mafia judi menguasai negara Tanyo, tiba-tiba mafia sabu-sabu menguasai negara Tanyo. Pakan tebak, mereka tidak ada cara lain untuk mencari sesuap nasi. Mereka harus jual negeri ini ke tangan orang lain. Pakan karena peng tertuh ribe nanggro hande tertume warisi ke anak cucu, tetapi berada di tangan-tangan oligark. Ini menjadi masalah. Wateta baca rentetanji karena kita sudah tidak saling peduli antar sesama.
maka menghalalkan segala cara dengan efek-efek yang hana terpikirkan. Akhirnya agama rusak. Orang Islam tidak punya rencana. Kenapa ulama-ulama Turki bisa mewarnai Turki? Karena mereka punya rencana terhadap masa depan dirinya dan masa depan anak-anaknya. Itu rencana. Ikuti rumusan syariat, ikuti rumusan Islam dalam semua aspek kehidupan. Allah akan membantu untuk masa depan. Baik sampai tanyanya umat Nabi Muhammad tapi tidak sepakat dengan Islam, tidak sepakat dengan dakwah-dakwah Islam, maka dakwahnya hal yang sangat strategis. Yang kedua, orangnya tanya, jadi mikir ya, nyot tanya yang katuhan-tuhan nana kan, baju juga dia mikir nana, tak pegat anak tanya kaya mandu, tak pegat anak cucu tanya kaya mandu, mana, hai, mereka berwarna-warni dalam kehidupan. Sehingga berbahaya sekali kalau peradaban sosial yang dibangun oleh Rasulullahnya hancur di kalangan umat Islam. Anak-anak tanya yang menderita, dia hanya mencerit hidup dalam lingkungan yang tidak saling peduli. Kapan ada saling peduli kalau kita tidak pernah mendakwahkan untuk saling peduli? Sehingga lun yang paling sedih, walaupun kadang orang lain hanya sedih, waktu zaman lu sedih jajak Medan bak toko dan malam toko. Nah orang tinggi-tinggi tinggu anak toki yang hai orang kenom pribumi. Ini tinggu-tinggu anak Cina. Belum fikir awak apa ni? Bagi kai pegah, lu ya ceh nak ceh. Jimat dengan umur sekolah SMP. Tinggu-tinggu liai dek-dek. Bagi dia nak ceh. Katanya lu anak tu tersentuh hati. Bayang. Sangat terhina anak mayak yang dari pegah kampung, yang lu pegah kampung juga dari Tawang ni pegah dia mampu kau tak kaya lu hana li urun cip na cedara lu hana lagi permun lu terpaksa lu yang minta kerja maka lu po eno je ke babysitter tukang jaga je tinggu-tingguan tu. Betapa hinanya umat Nabi Muhammad. Pada haji hina yang minta pengkaya, nasi suap nasi na gaji sekadar. Apa di sana tidak ada apa-apa lagi di Aceh sehingga haji harus ke sana? Bahkan hidup di lingkungan yang tidak saling peduli itu pasti. Tapi tanya menyosiro deh, tanya peduli mandu-mandu mana mungkin? Han sanggup. Maksud lo to biar tidro kena peduli sanggup? Tak sanggup. Kita butuh kekuatan. Kekuatan itu lewat kesuksesan membangun kebersamaan dan kesepakatan. Yang nyoke membangun kesepahaman dan membangun kesepakatan sehingga dalam bentuk arus yang kuat nyo yang nano sabah tumpuk raya dan angkut munyo tirau dan angkut hanyut tu hai nano wabah motor tronto ni tumpuk tangkut tirau
asai tapakat ubena urung matabo kampung yang angkut ti ai kali metiro hana metiro hana biote. Seandainya kita sepakat dia mandu dia angkut ya mandu dudah jo 3 ron angkut tabah kerpah dah teh ko sapo selesai